Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kedua ini, setelah pada pertemuan pertama kita sudah memperkenalkan tentang kegiatan Pramuka, yaitu mulai dari perkenalan kakak pembina sampai dengan perlengkapan Pramuka. Untuk di hari kedua ini kita akan memperkenalkan tentang aturan ketika mengikuti kegiatan Pramuka dan ketika berada di lapangan. Untuk kegiatan Pramuka pada dasarnya, khususnya untuk siaga, tata, dan penggalang, kita harus tahu tentang kode kehormatan Pramuka. Ada Dwi Satya, Dwi Dharma, Tri Satya, Dasa Dharma, dan lain sebagainya. Adapun untuk mengenai tata tertib ketika mengikuti kegiatan Pramuka, agar kegiatan Pramuka itu bisa berjalan dengan maksimal, teratur, tertib, dan rapi, maka harus mengikuti tata tertib yang sudah kami bacakan dan kami tuangkan ke dalam tulisan. Yang pertama adalah harus datang tepat waktu. Ketika bel sudah berbunyi dan upacara apel siang akan dimulai, maka 5 menit sebelum dilaksanakan maka harus sudah berbaris di lapangan. Kalau sudah dimulai baru datang, maka itu dinyatakan terlambat. Kemudian yang kedua adalah memakai pramuka lengkap, seperti hanya yang sudah dibahas pada pertemuan pertama. Pramuka lengkap itu meliputi dari atas sampai ke bawah, itu harus lengkap. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti kegiatan apel siang, wajib bagi pramuka siaga dan penggalang. Kalaupun tidak mengikuti, maka harus melaporkan terlebih dahulu ke kakak pembinanya. Kalau sakit harus izin. Yang berikutnya adalah berbaris sesuai dengan regu. Karena kalau dalam pramuka itu pasti sudah dibagi dengan regu. Dan tidak boleh berbaris di regu yang lainnya. Karena itu menggambarkan kalian adalah kompak. Kemudian adalah disiplin, rajin, dan terampil. Pramuka itu harus disiplin. Sama halnya dengan ketika kalian belajar, harus disiplin waktu. Tidak boleh telat dan tidak boleh memakai pakaian asal. Terampil artinya kalian harus bisa memanfaatkan sesuatu ataupun terampil dalam mengikuti kegiatan. Kemudian adalah kalian harus patuh kepada pembina dan ketua regu. Karena pembina itu adalah orang yang mengajarkan kalian. Ketua regu adalah yang bertanggung jawab kepada regu masing-masing. Untuk regu, untuk penggalang boleh menggunakan nama hewan ataupun nama bunga. Khususnya untuk putri itu biasanya bunga, kalau yang laki-laki biasanya hewan atau binatang. Kemudian menjaga kehormatan dan kekompakan regu. Kalau regu yang satu kompak, insya Allah yang lainnya pun ikut kompak. Kalau yang satu tidak kompak, maka yang lainnya akan mengikuti. Satu sama lain harus kompak, tidak boleh ada yang tidak kompak. Baik ketika mengikuti upacara apel siang maupun ketika mengikuti materi, itu harus kompak. Kemudian adalah berkata jujur dan amanah. Pramuka itu tidak boleh bohong, bohong itu dosa. Harus jujur dan amanah. Kalau kakak pembina menyampaikan apa, kalian harus menjalankannya dengan baik. Kemudian adalah siap selalu pada perintah pembina. Tidak ada kata mengeluh ataupun nanti saja. Itu tidak berlaku pada pramuka. Kalau perintahnya hari ini, harus dilakukan hari ini. Kalau perintahnya besok, dilakukan besok. Itu harus konsisten dan harus tepat waktu. Hal-hal yang lainnya yang belum tertera pada peraturan, maka akan disampaikan secara lisan. Kalau ada yang melanggar selain itu, maka akan dihukum.
Kemudian untuk formasi ketika apel atau upacara, untuk siaga biasanya berbentuk lingkaran, ya. Untuk penggalang berbentuk U, ya, yang terdiri dari 3 pembawa bendera, 1 sebagai pratama, 1 sebagai protokol, dan 2 sebagai pembaca dasar dharma dan sebagai pembaca Pancasila. Itu adalah formasi ketika mengikuti apel siang. Nah, kalian bisa lihat pada contoh formasi apel penggalang. Ya, kalau di siaga ya di siaga. Dan ini adalah buku syarat-syarat kecakapan umum yang sudah dibahas kemarin, yaitu untuk siaga berwarna hijau, kemudian untuk penggalang berwarna merah. Nah, ini isi-isinya untuk siaga tata. Materinya berbeda dengan siaga mula bantu, karena tata itu sudah tingkatan yang paling atas di siaga. Kemudian untuk materi siaga tata itu meliputi biasanya ada lagu wajib, ada permainan, ada keterampilan, ada keagamaan. Kemudian untuk materi penggalang adalah meliputi berbagai aspek. Ada aspek sosial, agama, dan aspek budaya. Itu kalian harus menguasai dan menjalankannya. Nanti ketika kegiatan pramuka, buku TKK itu harus dibawa wajib dan harus minta tanda tangan kepada pembinanya. Setiap pertemuan sekali harus ada tanda tangan. Supaya apa? Sebagai bukti kalian mengikuti kegiatan pramuka, siaga, dan penggalang. Materinya itu berbeda. Nah, kalian boleh menyimak tentang himne pramuka, ya. Oke. Itulah salah satu lagu himne pramuka yang dinyanyikan ketika mengikuti apel siang, baik siaga tata maupun penggalang. Demikianlah untuk pengenalan hari ini, mulai dari tata tertib sampai dengan pengenalan tentang materi kepramukaan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Udah sakit.